Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di Pajak Milenial. Buat kalian-kalian yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Di YouTube channel ini aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang sederhana. Sebelumnya aku tuh thank you banget buat kalian-kalian yang udah nonton video aku. Tapi sebelum aku mulai, tolong di subscribe, like, and share ya. Kalian juga bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Oh ya guys, jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi kalian supaya kalian itu nggak pernah ketinggalan berita-berita atau update-update pajak dari aku. Biasanya yang aku share itu kan mengenai peraturan pajak, tax regulation. Nah, video kali ini aku akan berbagi mengenai tips and trick. Tapi sebelumnya aku mau tegasin dulu kalau video kali ini adalah opini pribadi aku berdasarkan pengalaman aku 9 tahun di bidang perpajakan. Jadi kalau kalian memang punya experience atau pengalaman yang berbeda, silahkan tinggal di komen di bawah ini di komen video ini. Oke, supaya nggak lama-lama lagi, yuk cus kita langsung bahas tips and trick gimana sih what to do kalau kalian dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah guys, kalian yang klik video aku pasti kalian lagi dapat surat cinta atau kalian pernah dapat surat cinta, ya kan? Tapi sebelum aku bahas mengenai surat cinta pajak ini, aku tuh pengen satuin pengertian kita. Apa sih itu surat cinta dari kantor pajak? Yang gue maksud itu adalah SP2DK alias surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi kalau kalian lihat di surat SP2DK itu, di nomor suratnya tuh ada tulisan SP2DK. Nah, itu tuh yang gue maksud dengan surat cinta pajak. Jadi supaya simpel, nanti di video ini aku akan bikin istilah itu adalah surat cinta dari kantor pajak. Oke, langsung aja guys ke tips and triknya. Kalian kalau dapat surat cinta, kalian harus ngapain? Bagaimana? Ngapain aja gitu ya. Tips yang pertama adalah don't panic. Jangan panik guys. Seriously. Ya. Kenapa? Kalau kalian itu panik, yang ada kalian itu semua udah buyar deh pikiran kalian. Habis itu kalian udah pikir deh kemana-mana, kayak udah bye deh pikiran kalian gitu ya. Jadi yang ada kalian itu misleading, kalian tuh gak ngerti ini surat cinta ini ngomong apa ya. Jadi please kalian itu santuy dulu. Oke. Nah, kenapa nih aku minta kalian santuy? Karena surat cinta itu yang terbitkan adalah account representatif tapi tetap dalam wewenang kepala kantor. Ya, jadi akun representatif itu aku singkat AR aja ya, AR gitu. Biasanya tuh kalau dalam surat cinta itu ada tuh nama AR kalian sama nomor telepon yang bisa dihubungin. Karena memang ya PIC-nya atau person in charge dari surat cinta itu adalah AR. Jadi surat cinta itu bukan berarti pemeriksaan pajak ya guys. Bukan berarti pemeriksaan pajak. Jadi itu hanya pertanyaan atau statement yang harus kita respons atau harus kita tanggepin gitu loh. Jadi ya nanya aja gitu AR-nya gitu ya. Ya sama aja deh kayak misalnya kita lagi di jalan gitu, terus ketemu ibu-ibu, terus tanya ibu rumah Pak RT di mana ibu, ya dijawabin sama si ibu-ibu itu ya sama gitu ya nanya boleh dong nanya kan ya. Nah jadi intinya kalian itu pertama kali itu kalian jangan panik dulu, don't panic. Tips yang kedua adalah kalian baca baik-baik isi surat cinta kalian dan cek data kalian. Biasanya tuh guys, kalau misalnya di surat cinta itu ya, itu ada tuh data versi AR. Terus ada misalnya kayak kita misalnya gitu ya, salah nih potong pajak harusnya PPh pasal 21, tapi misalnya kita potong PPh pasal 23 misalnya gitu ya. Nah, kalian cek dulu tuh, titiin dulu tuh, bener nggak data yang sudah diperlihatkan gitu ya, udah di show gitu di
surat cintanya. Nah, kalau udah benar, kalian tinggal kumpulin alasan dan analisis gitu. Kenapa kita tuh potong PPh 23 bukan PPh 21 gitu misalnya. Tips yang ketiga setelah kalian analisis data kalian, nah saran aku adalah kalian bikin surat tanggapan. Jadi artinya surat cinta yang kalian dapat dari kantor pajak, kalian balas juga pakai surat ya. Oh my god ya, romantis sekali Anda ya kan. Nah, sebenarnya kita bisa pilih sih. Jadi bisa kita tanggepin pakai surat atau kita datengin langsung gitu. Tapi based on experience aku, berdasarkan pengalaman aku, pakai surat aja guys. Ditanggepin aja pakai surat gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita pakai surat, kita bahas pakai surat, kita tuh dapat bukti penerimaan surat atau BPS gitu. Apalagi kan zaman pandemi gini kita kayaknya kurangin lah ya kontak-kontak langsung begitu ya. Nah, jadi kalau kita ada BPS, at least kita tuh punya bukti kalau kita tuh sudah pernah respons, kita sudah pernah tanggepin surat cintanya. Nah, surat tanggapan itu nggak usah yang fancy sekali, nggak usah yang keren banget, itu nggak usah guys. Yang penting kalian informasikan aja analisis kalian. Kenapa misalnya kalian nggak potong PPh pasal 21 tapi kalian potong PPh pasal 23 misalnya. Atau apa aja lah ya yang disuruh tanggepin atau apa aja ditanyain gitu. Kalau kalian itu ngerti atau tahu dasar hukum perpajakannya, boleh ditulis juga gitu, tuh lebih baik lagi gitu. Jadi kalian punya dasar atau argumentasi kalian ya kan, jadi kalian punya dasar opini lah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya juga nggak apa-apa, yang penting AR-nya ngerti maksudnya kalian itu apa gitu. Nah, sekian guys sharing dari aku mengenai tips and trick what to do kalau kalian dapat surat cinta dari kantor pajak. Jadi jangan panik dulu guys, don't be panic, okay? Ya, jadi thank you so much for watching my video. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.